Hal pertama yang ingin saya sampaikan, Bu Tere dan sivitas akademik di Institut Asia, saya berterima kasih karena saya sudah diajak kembali ke jalan yang benar gitu ya. Karena karena Bu Tere tahu persis saya bisa menamatkan S2 saya tuh hanya di Asia ya. Sudah beberapa kali kuliah di tempat lain, ternyata proposal nggak rampung-rampung gitu ya. Jadi eh, momen pertama saya datang ke Asia, saya sampaikan ke Bu Tere, saya pengen kuliah di Asia. Tapi dengan catatan saya pengen selesai. Saya nggak mau seperti yang kemarin-kemarin gitu. Jadi luar biasa sekali gitu. Sudah Eh, berapa kali Pak S2-nya yang nggak selesai? yang saya ingat ada 2 kali dan itu tercatat di Penedikti ada jejak digitalnya gitu. Dan terakhir mencok di S2 Asia ya. Iya, Mas sudah sudah. Kemudian Pak Tanadi, ini menginspirasi saya sehingga saya tertantang kembali untuk belajar. Jadi berkat mengikuti kelas open lecture-nya Pak Tanadi, saya Bu Tere akhirnya memberanikan diri Bu Tere untuk lanjut studi S3 dan mudah-mudahan nanti bisa selesai Bu Tere ya. Ya, Tidak. karena kita punya kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk lanjut S3 ya. Iya, Monggo. ya. Eh, untuk kali ini saya lebih mengedepankan terkait dengan pengalaman saya, Prof. Ronald dan Bu Tere ya. Jadi kalau kita lihat dari apa yang akan saya sampaikan nanti itu 80% itu adalah best practice. Langsung ya apa yang saya alami. Kemudian yang 20%-nya itu oh ternyata ada pendekatan-pendekatan yang memang mensupport apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi saya ingin mengajak eh, teman-teman ya untuk mencoba sesuatu yang kita miliki itu kalau kita tata dengan baik gitu ya. Kalau bahasa ini kita bisa membangun personal branding kita itu akan mendapatkan eh, tempat tersendiri gitu. Saya 24 tahun berkecimpung di dunia pendidikan ya. Agak berbeda dengan teman-teman yang lain mungkin lebih kepada pendidikan formal, kalau saya pendidikan non formal ya, kepada training, kemudian pelatihan-pelatihan, sertifikasi gitu ya, terkait dengan profesi gitu ya. Nah, jadi saya menemukan eh, nilai itu ketika saya bisa membangun siapa sih saya ini sebenarnya gitu ya. Jadi nanti lebih kepada pengalaman cerita gitu. Untuk latar belakang eh, keseharian saya, S1 saya di Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian S2 tentunya di ITB Asia, sekarang lagi menempuh program doktoral di Universitas Gadjah Mada Malang gitu ya. Saya aktif di beberapa organisasi yang pendidikan non formal tentunya. Kalau asing buat teman-teman, HISPI itu apa gitu? HISPI itu adalah himpunan seluruh pendidik dan penguji Indonesia untuk pendidikan non formal. Jadi pendidikan itu ada pendidikan formal dan ada pendidikan non formal gitu. Kalau di formal itu ada PGRI mungkin, tapi kalau di kita ada HISPPI. Saya juga diamanahi untuk menakodai 2 perusahaan yang bergerak di bidang training ya, pelatihan, sertifikasi, juga beberapa kegiatan-kegiatan yang lain yang memang didapatnya ketika orang tahu gitu ya. Jadi ketika orang tahu tuh ini ada dapat tawaran misalnya ini untuk pendamping UMKM, oh ini misalnya untuk profesi-profesi yang lain. Tapi berangkat dari sebuah mengenalkan diri kita, apa sih sesungguhnya kita dan bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan yang lain. Ya, kalau kita lihat dari pendekatan teoritis ya, kalau berbicara personal branding itu tentunya apa yang unik dari diri kita gitu ya. Kemudian ini kita kemas sedemikian rupa sehingga nilai yang ada di kita itu akan menjadi sebuah keuntungan ya, keuntungan baik dalam aktivitas sosial kita atau aktivitas kita berorganisasi dan lain sebagainya gitu. Dan tentu eh, ketika kita bisa mempersonal brandingkan diri kita, tentu ada ada satu
poin yang akan naik ya menyangkut masalah kredibilitas kita gitu. Kalau bahasa sederhananya menurut saya ketika orang mengenal siapa kita maka akan menaikkan positioning bargaining kita, posisi tawar kita gitu ya. Saya beberapa kali Prof. Ronald diminta Pak RB bisa nggak menyampaikan materi ini gitu ya. Oh, mereka tahunya dari apa? Oh, ketika mereka melihat referensi yang ada ya, yang kita bangun selama ini gitu ya. Ketika misalnya kita berhadapan dengan audiens gitu ya, audiens sudah mengenal kita, itu maka kita akan lebih confident untuk menyampaikan sesuatu gitu. Nah, kalau kita melihat kata-kata dari pendiri Amazon ya, jadi kita membangun personal branding itu adalah orang bisa tahu ketika kita tidak hadir atau kita tidak ada gitu. Contoh misalnya karena saya mengagumi Pak Tanadi gitu. Ketika orang menyebut Tanadi Santoso gitu. Jadi orang akan mikir, oh Pak Tanadi itu ini. Nah inilah ya. Kalau kita sudah berhasil membuat brand diri kita, maka orang tidak perlu mencari referensi lain. Yang lain cukup dengan mendengar nama kita mereka akan tahu. Tapi tentunya akan dimulai dari sebuah apa namanya pemahaman terkait dengan kadangkala kan ada persepsi yang dianut selama ini bahwa orang menjadi public speaker itu harus memiliki bakat gitu ya. Oke, nah ini mungkin saya ingin mendapat feedback dari teman-teman yang hadir di sini. Saya lihat ada 260 luar biasa hari ini. Ini menurut teman-teman, kalau kita berbicara terkait dengan bakat atau kemampuan itu faktor genetik atau dari proses pelatihan? Coba ada yang sepakat nggak? Yang mungkin yang bisa menulis mungkin dari pelatihan, dari genetik gitu ya. Nah, yes. Pelatihan Pak, Oke, kalau Bapak memperlihatkan gambar Ronaldo, pastinya pelatihan. iya, Jadi oke, bakatnya sekian persen saja. oke, oke. Jadi Semua dari proses, Pak. Kalau prosesnya ya, berjalan dengan baik, pasti baik hasilnya. siap, Keren. siap. Nah, Itu Ya. logikanya berarti begitu saja. berarti dari mindset berpikir kita sudah sama nih, bahwa kemampuan itu diperoleh dari sebuah proses pelatihan yang panjang gitu ya. Betul, Seorang Pak. Betul. saya mengagumi juga seorang sosok seperti Bapak Khairul Tanjung ya. Beliau bukan lahir dari bisnismen, tapi beliau lahir dari sebuah keluarga yang sederhana gitu ya. Tapi beliau bisa eksis di apa namanya sebagai konglomerat di Indonesia gitu. Kemudian ada beberapa atlet kita ya seperti Liliana Natsir gitu ya, kemudian Eko Yuli Irawan atlet angkat besi itu semuanya dari proses latihan. Kalau di luar ada Michael Jordan, ada Cristiano Ronaldo ya, kemudian ada apa namanya ada Elon Musk gitu yang latar belakang kalau kita lihat dari autobiografi mereka ya mereka orang-orang biasa tapi dikarenakan mereka terus menerus latihan kemudian memposisikan diri mereka harus mengikut sebuah proses maka mereka bisa menjadi orang-orang hebat ya. Nah, ternyata betul Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita lihat dari pendekatan teori supaya asumsi ini menjadi sebuah frame berpikir kita bahwa sebuah kesuksesan itu bisa kita dapat dari sebuah pelatihan memang ada beberapa teori yang apa namanya yang mendukungnya ya. Ada terutama dari Gardner. Gardner ini menyatakan bahwa ada kecerdasan multi eh, jamak ya, kecerdasan jamak bahwa seseorang itu memiliki setidaknya ada 8 kecerdasan. Kemudian teori empirisme, kemudian teori praktisnya Anderson. Jadi menjadi benar sesungguhnya bahwa asumsi kita bahwa bakat itu bisa didapatkan dari sebuah pelatihan bukan merupakan sebuah genetik. Nah, ini sudah menjadi modal untuk kita. Baru berikutnya apa yang kita lakukan? Tentu kita akan mencoba mengidentifikasi kira-kira apa yang ada di diri saya, ya, di diri kita semua yang perlu kita asah, perlu kita gali sehingga nanti bisa mencerminkan siapa diri kita gitu. Dari berpikir kita tadi, kemudian ada beberapa pendekatan teori ya, memang perlu kita simpulkan ya, perlu kita sepakati bahwa kesuksesan itu lahir dari sebuah kerja keras.
pembelajaran dan latihan yang konsisten. Bahkan ada sebuah buku yang saya baca, katanya apabila kita berlatih 10.000 jam itu proporsional ya, katanya kita akan terbiasa, bahkan akan menjadi luar biasa gitu ya. Jadi 10.000 jam. Jadi ternyata kalau kita latih dulu. Nah, sedikit saya setback ini Bu Teresia ya, Bu Tere ya. Saya dulu orangnya nervousan ya. Termasuk hari ini saya juga nervous meskipun sudah terbiasa gitu ya di depan publik gitu ya. Tapi kok di Asia saya agak nervous. Mengapa? Karena tadi bersama teman-teman yang hebat, yang luar biasa dan sama-sama alumni dari Asia itu gitu. Jadi agak-agak nervous. Tapi ketika kita latih terus-menerus, kita bisa meminimalisir itu gitu ya. Ini saya ambil quotes ya. Orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan atau kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan dan air mata. Nah, tentu kita harus bersepakat dengan ini. Tadi sudah dikatakan sebuah proses. Jadi kalau untuk menjadi hebat perlu banyak belajar, perlu banyak berlatih ya. Tidak seperti tidak mudah untuk mencapai sebuah sukses itu. Ya, nah. Ketika kita sudah punya pemikiran bahwa yang namanya potensi itu bisa digali ya, dengan asumsi itu, maka beberapa hal yang saya lakukan ya, dan tentu ini bisa diduplikasi oleh teman-teman ya. Yang pertama kita melakukan refleksi diri ya. Refleksi diri itu adalah evaluasi. Tadi di pembicara sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa kita bisa melihat apa sih yang katakanlah yang menjadi nilai lebih saya ketimbang orang lain itu apa. Kemudian juga tentu kalau kita ingin maju kita juga harus menerima feedback, masukan dari orang lain ya, dan mengeksplorasi pengalaman itu gitu. Nah, terkait dengan hobi ya, di beberapa referensi yang saya baca ternyata kalau hobi ini kita tekuni sedemikian rupa, kita latih ya, ternyata bisa menjadi profesi itu. Orang yang hobi fotografi, orang yang hobi menulis, hobi olahraga, hobi bercerita, ini bisa menjadi profesi yang luar biasa apabila ini ditekuni. Jadi kenali dulu apa potensi yang di diri kita. Kalau memang kita misalnya sebagai katakanlah speaker ya, tema apa yang bisa kita sampaikan. Kalau saya ditanya terkait saya ketika berbicara tentang speaker ya, saya lebih concern di kewirausahaan, maka terkait dengan kewirausahaan saya pelajari, saya dalami gitu. Bahkan ketika saya di S3 pun Bu Tere, saya ngambil konsentrasi untuk kewirausahaan biar lebih mantap gitu. Kemarin di Asia sudah dapat manajemen bisnisnya, kemudian nanti di S3 berbicara tentang kewirausahaannya. Setelah kita menggali potensi, kemudian bagaimana tahapan-tahapan untuk membangun personal branding itu ya. Saya ada beberapa tahapan berdasarkan lagi-lagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini berdasarkan pengalaman yang saya lakukan gitu ya. Yang tahap pertama adalah kita mengenali diri kita sendiri ya. Paham apa minat kita ini apa, maunya kita apa gitu. Kemudian kita ingin dikenal orang itu sebagai apa gitu. Saya ketika membranding diri saya pengen dikenal sebagai trainer gitu, sebagai asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi gitu, sebagai motivator, maka kita tetapkan itu. Kemudian tentu audiennya harus kita tentukan. Kita tidak mungkin misalnya kayak saya ini berkompetisi dengan Pak Tanadi. Pak Tanadi sudah punya segmentasi tersendiri gitu. Akhirnya saya mencari segmentasi mana yang kira-kiranya masuk dengan saya. Oh, ternyata saya menemukan orang-orang komunitas yang sama dengan saya di dunia pelatihan. Orang-orang yang di komunitas sama dengan saya di asesor kompetensi misalnya seperti itu. Kemudian baru perlahan-lahan teman-teman kita bangun citra secara konsisten. Kuncinya konsisten. Pendekatan yang saya pakai lebih kurang seperti Pak Bupati tadi. Bagaimana kita membangun itu lewat sosial media. Bagaimana kita menampilkan citra positif kita itu lewat sosial media. Ya, pendekatan yang kita gunakan kembali ke teman-teman menggunakan apa? Apakah misalnya menggunakan Instagram, TikTok atau Facebook? Ya, kita pilih yang mana sesuai dengan segmentasi kita. Kemudian tentu yang saya tanda panah itu ini yang bagi saya menjadi
katakanlah poin yang paling tinggi ya. Kita meningkatkan keterampilan dan keahlian kita. Jadi kalau ditampilkan kompetensi yang saya miliki itu cukup banyak ya. Kemarin saya kirim juga ke Bu Tere gitu. Nah, keterampilan yang teman-teman tekuni ini tentu harus mendapatkan pengakuan ya secara formal supaya bisa di branding supaya bisa menjadi nilai ya. Contoh seperti apa? Kalau teman-teman misalnya di digital marketing, maka teman-teman berlatih, kemudian dapatkan sertifikasi dari BNSP, dari LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Fotografi, hobi fotografi, tekuni, berlatih, kemudian dapatkan sertifikasi. Sertifikasi itu adalah lisensi jalan ya, jalan untuk pengakuan secara resmi sehingga dengan teman-teman meningkatkan keterampilan dan mendapatkan pengakuan secara resmi itu kita bisa untuk menjadikan itu sebagai bahan ya untuk mengupgrade ya personal diri kita dalam hal mengenalkan cita positif kita kepada orang lain ya. Nah, ini diperkuat lagi ya menurut Peters ya dalam sebuah buku The Brand Called You itu ya konsisten. Jadi kalau teman-teman sudah personifikasi teman-teman ya secara apa namanya baik itu menggunakan sosial media dan lain sebagainya maka harus konsisten gitu harus terus menerus ya citra positif itu harus terus menerus layaknya sebuah brand ya brand itu karena berkembang terus menerus maka kita pun juga harus seperti itu kata kuncinya adalah konsisten jadi event yang teman-teman lakukan event yang teman-teman apa namanya ikuti itu disampaikan lewat sosial media teman-teman. Ketekunan membuat yang mustahil menjadi mungkin, yang mungkin menjadi kemungkinan besar dan kemungkinan besar menjadi kenyataan. Itulah yang saya alami teman-teman sekalian. Jadi bagaimana saya membangun cita positif lewat pendekatan-pendekatan yang saya sampaikan tadi sehingga pada akhirnya saya bisa mendapatkan poin ya mendapatkan value sehingga mendatangkan dari sisi ya banyak ya baik dari sisi keuangan tentunya atau hal-hal yang lain ketika saya berada di organisasi sosial di tengah-tengah masyarakat ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Oke. buat teman-teman semua. Terima kasih saya kembalikan ke Terima Bu Tere ya. kasih Pak Rivianto ya. Kalau tadi tema Pak Vetra Hotel Business Opportunity, tema beliau personal branding as your gateway, temukan dan kembangkan potensimu. Menarik sekali. Dari cara beliau presentasi sudah menunjukkan, wah ini pasti foundernya lembaga training dan sertifikasi. Oke, untuk personal branding butuh berapa lama untuk bisa diakui oleh orang lain? Silakan. Iya, kalau kita kembali lagi kepada pengalaman saya pribadi ya. Kalau kita konsisten sebenarnya tidak sampai 1 tahun itu sudah akan ada hasilnya. Tapi kata kuncinya adalah konsisten. Oke, Ya, baik. mungkin itu Kuncinya konsisten ya. konsisten.